Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu di balik sisi seorang chef bersama dengan Bang Ahmad, seorang chef. Bang Ahmad sebenarnya aslinya orang mana sih, Bang? Saya ini sebenarnya lahir di kota kecil sih, Mbak, di Jawa Tengah, di kota Rembang sebenarnya ya. Rembang itu perbatasan dari Provinsi Jawa Tengah sama Jawa Timur. Paling ujung Jawa Tengah, paling ujung sebenarnya. Saya lahir dan besar sampai SMA di situ sih sebenarnya. Di sana. Ya. Waktu itu kuliahnya emangnya di mana, Bang? Semarang saya, Mbak. Di Semarang. Iya. Bisa sampai ke Bengkulu gimana ceritanya, Bang? Kalau sampai Bengkulu sebenarnya waktunya panjang sih, Mbak, kalau diceritakan sebenarnya. Karena ya banyak yang dilalui sebenarnya, Mbak. Dari sebelum ke Bengkulu, ke Bangka Belitung, dari Purwokerto, Semarang dan sebagainya sih, Bali. Kayak gitu. Oh, berarti memang seorang chef itu kayak rolling gitu ya, Bang, ya, kalau misalnya tugasnya? Ya itu selain rolling yang terus sebenarnya balik-balik dari kebijakan pusat dan kemauan kita sih, Mbak, gitu. Kalau misal di tempat naungi yang saya kerja ini di Santika Group nih, misal kita mau pindah atau mengajukan pindah ataupun dipindah, ya selama dari manajemen sini dan pusat mengizinkan, ya kita bisa pindah gitu, Pak. Oh, begitu. Emangnya pernah kemana aja tadi, Bang? Saya itu Ke pernah Bangka di Belitung, ya? Santika Semarang. Kalau untuk grup Santika sendiri sih. Terus di Santika Purwokerto. Setelah Purwokerto saya pindah ke Santika Bangka Belitung, Santika Premier Belitungnya sebenarnya sih. Tapi provinsi Bangka Belitung sampai akhirnya yang Santika masih saya naungi sekarang, yang Santika di Bengkulu ini, Mbak. Emangnya sebelumnya pernah di beberapa hotel juga ya, Bang? Pernah. Di luar chain Santika sebenarnya saya udah pernah juga sih, kayak gitu. Kan Abang kan tadi ngambil dari jurusannya perhotelan pelayaran ya, Bang, ya? Hotelan kapal pesiar. Kapal pesiar ya. Benar. Kok bisa sekarang di sini bukannya di kapal gitu? Ya mungkin karena seiring berjalannya waktu ya, Mbak, ya. Mungkin yang dari ke kapal pesiar ke industri hotel yang di Indonesia ini mungkin kan semakin hari semakin maju, Mbak. Dia semakin berkembang lah. Salah satunya mungkin di Bengkulu ini kan. Ya mungkin saya berubah pikiran untuk ke kapal pesiar saat itu, karena mungkin dari segi benefit tidak beda jauh sih mungkin yang saya dapatkan itu. Makanya saya memutuskan untuk tetap di Indonesia, stay di Indonesia untuk bekerja di hotel aja lah. Karena secara karir mungkin lebih menunjang saya untuk lebih cepat gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk di Indonesia aja, tidak jadi ke kapal pesiar sih, Mbak. Kapal pesiar ya. Oke, Abang tadi kan pernah ke beberapa daerah ya, Bang, ya, sebagai seorang chef ya. Sebenarnya ada nggak sih, Bang, perbedaannya menjadi chef di sana dan juga di Bengkulu? Tadi Abang juga cerita dari segi pangan juga beda ya, untuk pemilihan bahannya ya. Pasti, Mbak. Kalau kita di daerah ini biasanya, apalagi daerah yang terpencil ya, nah itu mungkin karena kalau kita udah biasa menangani dari segi city hotel atau resort, itu kan berbeda, Mbak, kayak gitu loh. Kayak dulu di Bangka Belitung ini, dari segi pangan atau harga dan sebagainya kan berbeda. Sedangkan di Bengkulu dengan harga yang lebih murah. Nah, disitulah challenge atau tantangan kita sebagai seorang chef untuk mengetahui kan, untuk harga-harga pokok ini supaya kita menjual di Bengkulu sama di Belitung ini tidak sama gitu loh. Karena di Bengkulu dengan kita harga yang lebih murah, otomatis kita harga jual kita mengikuti kan, Mbak, supaya tamu ini merasa harganya dengan harga yang worth it ya kan, tapi mendapatkan value yang bagus gitu, Mbak, yang kita jual untuk ke tamu itu. Seperti itu sih biasanya. Tahunya kan kalau misalnya chef itu membuat masakan itu harus enak, yeah. Penampilan harus bagus gitu kan, dan juga masih banyak komponen lainnya. Sebenarnya komponennya apa sih, Bang, kalau misalnya kita memasak itu? Ya, apa yang harus diperhatikan? Ya yang pasti ya bahan sih, Mbak. Bahan pokoknya terlebih dahulu. Semakin bahan pokok atau bahan-bahan yang kita dapatkan bagus, otomatis kualitas yang kita masak tetap pasti mengikuti, Mbak, bagus gitu loh. Makanya kita kalau bahan-bahan pokoknya apa dan sebagainya tergantung kita juga gitu loh. Mau masaknya apa dulu nih kan, kita ada list menu atau re-engineering menu biasanya yang di request tamu nih, ini dan sebagainya. Nah ya kita
udah kebiasaan kita selama bertahun-tahun masak, ya otomatis kita ada standar resepinya, ya kita tinggal order barangnya yang berkualitas itu, Mbak. Nah, dari bahan yang kirimkan dari supplier yang berkualitas, otomatis kita pengerjaannya lebih mudah dan lebih simpel, lebih cepat gitu loh, Pak. Itu yang bisa menciptakan produk yang bermutu dan berkualitas gitu loh. Tugas chef juga harus mengeluarkan makanan-makanan baru nggak sih, Bang? Nah, itu pasti, Mbak, gitu loh. Itulah challenge-nya kita atau tantangan kita sebagai seorang chef ya di sini. Selain kita harus create menu baru untuk hotel kita, otomatis kan kita harus mengikuti zamannya sekarang, Mbak. Kita trennya sekarang seperti apa sih untuk generasi yang kita tuju, misal kita generasi milenial atau generasi yang orang-orang yang dulu kan kita berbeda segmennya kan, dari segi mungkin segmennya untuk government, corporate itu kan berbeda-beda kita. Baik, disitulah kita harus sebagai seorang chef harus pandai untuk meng-create menu, meng-create bahan-bahan yang ada di Bengkulu ini seperti apa supaya bisa menghasilkan produk yang bermutu itu. Karena kita sebagai chef, Mbak, ya, kerja di dunia perhotelan itu, kalau kita tidak bisa meng-create menu dengan baik, itu tidak bakal menghasilkan tamu yang baik datang ke sini juga, Mbak, seperti itu. Karena branding sebuah hotel itu selain kita pelayanan, ya otomatis kita makanan, Mbak, gitu loh. Kalau makanan kita tidak dijaga dengan baik, tidak punya kualitas yang baik, tamu tidak mungkin kembali ke hotel kita lagi, seperti itu sih. Jarang juga kan sekarang kalau misalnya orang-orang itu ke hotel nggak cuma harus nginap doang, tapi juga reservasi tempat makannya ya, Bang, ya. Benar. Jadi emang harus diperhatikan kan ya makanan dari segi perhotelan itu. Ya, apalagi dari sisi saat breakfast, Pak. Nah, breakfast ini kan sebagai brand kita dari segi sarapan pagi ini, karena tamu menginap kan mesti include breakfast kan. Benar. Nah, disitulah kita bisa explore atau create menu sebaik-baik mungkin supaya kita bisa menciptakan mindset yang baik untuk menginap. Salah satunya misal saya kerja sekarang di Santika itu ternyata makanannya seperti ini, ternyata makanannya enak, ya gitu. Tanggung jawab kita sebagai chef, Pak, di situ, Pak. Berarti sebenarnya setiap daerah itu punya makanan yang berbeda-beda ya, Bang, ya? Karena kan dari segi pakannya kan berbeda-beda juga kan tiap daerah ya, Bang. Kalau ciri khasnya Bengkulu apa nih, Bang? Kalau di Bengkulu sendiri nih, Pak, ya, kalau kita Santika kan Santika ini kan lebih ke Indonesian home kan, Mbak. Dalam arti menciptakan makanan-makanan setiap daerah ini berbeda-beda. Mesti ada makanan khas daerah yang kita berikan. Salah satunya ya setiap pagi mungkin kalau di Santika Bengkulu ini kita ada lontong sayur nih, Mbak. Itu kan makanan yang makanan sejuta umat yang ada di Bengkulu lah sebenarnya, lontong sayur ini. Terus ada mungkin makanan daerah Bengkulu ada seperti pendap. Terus yang kalau kita jajan pasarnya mungkin seperti ada kayak baita dan sebagainya, itu mesti ada kita siapkan, Mbak, untuk tempoyak, gulai ikan sale dan sebagainya, itu kita rotasi setiap hari, Mbak, seperti itu. Tapi untuk lontong sayur dan sebagainya ini otomatis kita siapkan karena itu yang tidak bisa kita ganti, karena harus khas daerah kita tunjukkan bahwa Bengkulu ini ternyata seperti ini. Kalau kita ada tamu dari Jakarta mesti mereka kan bertanya, untuk makanan khas Bengkulu apa sih? Ini loh, Pak, kita perkenalkan juga dari segi Bengkulu ini ternyata punya ini, seperti itu sih, Pak. Jadi makan tradisional juga harus ditonjolkan ya, Bang, ya. Iya, berarti seorang chef itu juga harus bisa dong masak di setiap daerah ya, ciri khasnya masing-masing ya. Mesti kita menggali terlebih dahulu, Mbak. Untuk kayak dulu di Bangka Belitung apa sih makanan khasnya gitu. Untuk di Purwokerto apa sih makanan khasnya? Untuk di Semarang apa sih? Ya kita harus menggali sedalam mungkin. Seperti apa sih kita harus untuk presentasikan untuk breakfast kita supaya orang mengenal Santika ini kan Indonesian home gitu, Pak. Jadi makanan khas tradisionalnya Indonesia ya kita harus kuatkan juga di situ sih. Ya selain itu tidak ketinggalan juga makanan-makanan yang lain seperti Chinese atau Western atau itu mesti kita kasih, Pak. Tapi tetap yang utama itu yang Indonesian foodnya kita tonjolkan sih. Lebih kepada Indonesian foodnya. Kalau misalnya Western, Chinese dan sebagainya itu cuma sekedar sampingan mengikuti saja, Mbak. Mengikuti. Di mana tempatnya sih seperti itu. Oke, Bang Ahmad, kita jeda dulu nih ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita di balik sisi seorang chef. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.